Sejarah Sarekat Islam, embrio komunisme pertama di Indonesia. Dikutip dari harapanrakyat.com. Sejarah Sarekat Islam atau SI ternyata menarik untuk dibahas. Sejumlah sumber menyebutkan Sarekat Islam merupakan sebuah organisasi embrio dari penyebaran komunisme pertama di Indonesia. Perjalanan tersebut cukup panjang untuk diceritakan, akan tetapi artikel ini mencoba mengungkapkan bagaimana awal berkembangnya komunisme pertama di Indonesia. Seperti halnya menurut Sabit Az-Zinar Ahmad dalam jurnal sejarah berjudul Sarekat Islam dan Gerakan Kiri di Semarang, Jurnal Sejarah dan Budaya tahun ke-8 nomor 2 Desember 2014. Sabit menyebut perkembangan komunisme cukup pesat pada tahun 1950 sampai 1960. Hal ini tidak terlepas dari sejarah Sarekat Islam dan periode masa pergerakan nasional. Perkembangan komunisme berkaitan erat dengan keberadaan organisasi Sarekat Islam yang saat itu mulai berdiri di Semarang. Komunisme sebagai gagasan ternyata mendapat dukungan kuat dari sejumlah kalangan Sarekat Islam, namun pada perkembangannya muncul perdebatan-perdebatan di antara para anggota Sarekat Islam sendiri. Ujung dari perdebatan tersebut adalah pecahnya Sarekat Islam. Perpecahan dari Sarekat Islam inilah kemudian yang menjadi embrio berkembangnya komunisme di Indonesia. Sejarah Sarekat Islam berkembang di Semarang penyebab konflik dengan kelompok Cina. Sabit Az-Zinar Ahmad mengungkapkan perkembangan Sarekat Islam yang amat pesat memunculkan cabang-cabang di berbagai daerah, tak terkecuali di Semarang. Sarekat Islam Semarang berdiri atas prakarsa Raden Saleh Muhammad Yusuf, seorang kler di salah satu perusahaan tram atau kereta api Semarang. Sarekat Islam yang berdiri di Semarang sempat menjadi pemicu terjadinya perkelahian antara orang Cina dengan anggota Sarekat Islam Semarang. Perkelahian terjadi di Kampung Brondongan pada tanggal 24 Maret 1913. Perkelahian tersebut berawal dari perselisihan antar kelompok. Kelompok Cina tak terima dengan para anggota Sarekat Islam yang memberontak. Saat itu, Sarekat Islam mendirikan koperasi yang memberikan dampak negatif bagi perusahaan Cina di Semarang. Setelah konflik itu terjadi, Yuliati dalam buku berjudul Samaun, Pers Bumi Putra dan Radikalisasi Sarekat Islam Semarang menyebut bahwa jumlah anggota Sarekat Islam di Semarang meningkat secara pesat. Pada bulan April 1913, jumlah anggota mencapai 12.216 orang dan pada akhir 1915, jumlah anggota menjadi 21.832 orang. Jadi, selama 2 tahun ada peningkatan jumlah anggota sebanyak 9.616 orang. Ketika Semaun menjadi pemimpin Sarekat Islam, terdapat sebuah paradigma yang berubah ke arah komunisme. Sebagaimana Sohuki mengungkapkan dalam bukunya berjudul Di Bawah Lentera Merah tahun 1999. Hoki menyebut bahwa perubahan dalam kepemimpinan SI Semarang oleh Semaun mencerminkan adanya perubahan pendukung yang berasal dari kaum buruh dan rakyat kecil. Adapun buruh-buruh yang menjadi pengikut SI pimpinan Semaun adalah buruh yang berada dalam gelombang pesat industrialisasi di Semarang, sehingga banyak buruh yang menjadi pekerja di berbagai perusahaan. Buruh-buruh itulah yang mendukung pergerakan Sarekat Islam, sekaligus pelaku pergerakan Sarekat Islam. Pemimpinnya siapa lagi kalau bukan Semaun? Semula SI Semarang fokus pada kehidupan warga kelas menengah. Namun pada perkembangan selanjutnya,
SI banyak bergerak untuk rakyat kecil sehingga paradigma perjuangan lebih bersifat radikal. Ketentuannya memilih jalan radikal dalam berjuang ternyata dipengaruhi oleh aliran komunisme yang berkembang subur dalam gagasan Semaun membangun Sarekat Islam. Semaun lahir pada tahun 1899 di Mojokerto sebagai anak seorang buruh kereta api. Kehidupan Semaun jauh dari kehidupan seorang priai. Lantaran ia memang bukan keturunan priai, namun Semaun besar pada zaman etis, ia pun turut mengenyam pendidikan dasar bergaya barat. Pada tahun 1913, dalam usia 14 tahun, Semaun bergabung dengan Sarekat Islam cabang Surabaya. Semaun dikenal aktif dalam berbagai penampilan Kongres SI dan sangat revolusioner. Adapun perjumpaan awalnya dengan ajaran komunisme, yaitu ketika dipertemukan dengan Sniflit, tokoh komunisme asal Belanda yang berkunjung di Semarang. Pada saat itu, Semaun memandang Sniflit sebagai sosok Belanda yang manusiawi, tulus, dan terbebas dari mentalis kolonial yang dimilikinya. Melalui Sniflitlah Semaun belajar menulis dan berbicara dengan bahasa Belanda dan mempelajari komunisme dengan lebih serius. Pengaruh tersebut sangat berdampak terhadap perkembangan Sarekat Islam di Semarang yang bersifat radikal. Hal ini diperparah dengan pendirian ISDV Indise Sosial Demokratise Vereniging pada tahun 1914 sebagai cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Begitulah sepenggal sejarah Sarekat Islam sebagai embrio penyebaran komunis pertama di Indonesia. Banyak pendapat yang setuju bahwa munculnya komunisme berawal dari perkembangan Sarekat Islam pimpinan Semaun di Semarang.